Perkenalkan, kami dari siswa dan siswi SMP Islam Miftah Husada. Saya Karina. Saya Mutia. Saya Lupna. Saya Radit. Saya Farhan. Saya Putra. Kami di sini akan mewawancarai beberapa hal tentang Perpustakaan Nasional RI Monas yang menjadi salah satu literasi terbesar di Indonesia. Di video kali ini kita bakal ngobrol langsung dengan pihak perpustakaan buat tahu hal-hal menarik yang belum diketahui oleh pengunjung. Yuk langsung masuk yuk. Baik, sekarang kita sudah bersama narasumber kita hari ini. Boleh diperkenalkan dulu Bapak? Ya, nama saya Abil. Saya pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk wawancara hari ini ya Pak. Nah, pertanyaan pertama nih. Pak, apa sih koleksi atau layanan yang sebenarnya sangat bermanfaat tapi belum banyak diketahui pengunjung? Banyak sebetulnya ya kalau mau dijelasin, tapi kalau melihat manfaatnya saya pikir di bagian naskah Nusantara di lantai 9. Kenapa? Karena di sana banyak khazanah sejarah dan pengetahuan para pendahulu kita. Misalnya tradisi obat-obatan tradisional, kemampuan arsitektural pendahulu kita dalam bikin bangunan yang secara pengetahuan itu sudah punya trik-trik tersendiri dengan lokasinya, misalnya yang tahan gempa, tahan tentang angin dan lain-lainnya, yang itu bisa dibaca di naskah Nusantara lantai 9. Saya pikir itu menarik untuk dieksplor. Tapi kenapa sih jarang banyak orang yang tahu? Ini ada dua hal nih, antara informasinya nggak nyampe ke masyarakat atau masyarakatnya yang aksesnya nggak mudah ke Perpustakaan Nasional. Tapi dari Perpustakaan Nasional, konten-konten tersebut kami coba sampaikan di media sosial kami agar masyarakat dari seluruh Indonesia selama terkoneksi internet masih bisa cari informasinya. Itu caranya dari kami. Nah, pertanyaan kedua, apa tantangan terbesar dalam menjaga koleksi fisik tertua ratusan tahun? Nah, itu tadi yang saya bilang ya, karena koleksinya itu ada yang paling tua dari abad ke-17 atau tahun 1600-an. Sehingga kalau dipegang koleksi fisiknya mungkin udah nggak mudah alias rapuh. Oleh karena itu di Perpustakaan Nasional kami sediakan ruangan penyimpanan koleksi yang khusus. Jadi kami atur sedemikian rupa suhunya, kelembabannya, dan ada alat-alat dan bantuan-bantuan tertentu agar koleksi fisiknya itu nggak dimakan rayap, nggak dirusak oleh suhu. Nah, sehingga koleksi langka tadi itu baru dipinjamkan ke masyarakat kalau emang ada yang mau baca. Nah, kalau nggak ada yang baca, itu kami simpan di ruangan khusus tadi. Jadi nggak selalu di suhu ruang kayak gini, karena disimpan dengan ruangan dengan suhu dan kelembaban tertentu. Nah, itu caranya. Dan ini terus apa sih Pak konsekuensi dalam koleksi itu tidak dirawat dengan standar tertentu? Ya itu tadi, karena itu isinya adalah khazanah pengetahuan nenek moyang kita. Kalau misalnya tidak dirawat, itu nanti putus informasinya. Bisa bayangin kan, misalnya nenek moyang kita dulu bisa bikin kapal ya dari Makassar Sulawesi Selatan ke Australia. Itu belum ada mesin tuh, tapi hanya dengan pengetahuan lokal mereka, dengan sedemikian rupa kayu pemotongannya, itu bisa bikin kapal. Nah, bayangkan kalau sekarang kita nggak punya informasinya, itu kita belum bisa ngejar teknologi yang baru. Sementara dengan kemampuan lokal kita pada saat itu, yang kita adaptasi ke masa sekarang itu masih bisa. Nah, sehingga Perpustakaan Nasional mencoba untuk tetap merawat pengetahuan itu. Nah, jangan sampai terputus. Pertanyaan ketiga, kira-kira di mana ruangan yang menurut Bapak atau punya ruhnya sendiri atau aura khas tersendiri gitu, yang kalau pengunjung di tempat itu mereka kayak dapat inspirasi atau temuan yang gak diduga? Saya balik lagi ya, itu terutama di koleksi-koleksi langka. Kenapa spesial? Karena koleksi tersebut tidak ada di tempat lain selain Perpustakaan Nasional. Kalau buku baru itu kan di toko-toko buku ada ya. Tapi kalau koleksi kesejarahan itu hanya bisa diakses di Perpustakaan Nasional. Contohnya di lantai 14 itu buku langka, atau di lantai 23 itu majalah atau terbitan berkala langka. Sama tadi di lantai 9 itu tentang naskah Nusantara. Saya pikir
kalau mau dibaca dan dieksplor, banyak pengetahuan yang bisa didapat di sana. Karena tadi itu banyak pengalaman-pengalaman orang tua kita jauh sebelumnya yang bisa dibaca ulang pengetahuannya dan bukan berarti tidak mungkin kita eksplor di masa yang sekarang. Nah, jadi ke tempat yang tadi tuh. Di era serba digital ini, mengapa Perpustakaan Nasional tetap mempertahankan koleksi fisik tertentu dan tidak sepenuhnya berpindah ke digital? Nah, ya itu betul dan penting karena autentikasinya, keaslian naskah. Ya, keaslian naskah. Yang dimaksud dengan keaslian naskah itu adalah dari tahun berapa naskah itu diciptakan dan kita punya. Karena seringkali naskah-naskah lama itu kalau kita ketemu sekarang itu hasil duplikasi atau cetak ulang. Nah, sehingga kalau misalnya mau diajukan ke UNESCO, di mana UNESCO itu adalah bagian dari PBB yang memperhatikan bidang kebudayaan, itu kalau kita mengajukan naskah-naskah kuno itu, yang dilihat salah satunya adalah usia dan keaslian koleksi fisiknya, bukan koleksi digitalnya. Jadi kalau misalnya ada naskah ditulis tahun 1650, maka kalau kita nggak bisa memberikan yang ditulis dari tahun 1650, maka keasliannya diragukan. Nah, oleh karena itu meskipun di zaman digital ini banyak sumber bacaan digital, naskah asli tetap kita simpan sebagai bentuk autentikasi naskah asli tersebut. Itu fungsinya. Pak, saya mau nanya Pak, kapan perpustakaan ngerasa nerima lonjatan minat yang tidak biasa dari generasi muda dan apa pemicunya saat itu? Ini saya jawab dari beberapa faktor ya. Iya Pak. Yang pertama, kalau minat datang ke perpustakaan dulu, itu seringnya pada saat liburan sekolah. Bagi anak-anak sekolah kayak kalian, misalnya di akhir semester, itu lonjakan kunjungan ya. Iya Pak. Atau di akhir-akhir semester untuk kakak-kakak yang mahasiswa. Kan sering tuh buat ujian tengah semester misal, atau ujian akhir semester, atau bahkan yang skripsian, tesis, disertasi. Nah, itu untuk kunjungan ke Perpustakaan Nasional. Tapi kalau bacaan, kita lihat lonjakan itu seringnya kalau ada isu-isu atau berita tertentu yang lagi hot di berita. Kalau sekarang misalnya tentang RUU KUHP, sekarang kan udah jadi undang-undang disahkan. Nah, karena diberitakan di media massa, memancing banyak pertanyaan bagi masyarakat, maka banyak yang cari konten bacaan tentang KUHP tadi. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Misalnya itu apa, sebelumnya bagaimana, sekarang bagaimana. Nah, isu-isu itu banyak yang cari tuh. Jadi banyak yang mengikuti pemberitaan. Nah, itu biasanya. Dan jangan salah, itu Gen Z banyak yang suka sama isu itu. Jadi mereka juga tetap cari isu dengan ikut berita-berita di media mainstream. Pertanyaan terakhir ya Pak. Bagaimana Perpusnas Nasional beradaptasi untuk menarik minat Gen Z yang cenderung lebih akrab dengan konten digital dan informasi cepat? Ya, nah sebenarnya cara untuk menggapai Gen Z dalam meningkatkan minat baca itu adalah mendekatkan sedekat mungkin bahan bacaan ke tangan mereka. Sehingga artinya adalah kan sekarang nggak ada yang nggak punya gawai ya, handphone, apalagi di Jakarta. Nah, sehingga kami bentuk beberapa fitur aplikasi yang bisa mengantarkan buku ke genggaman istilahnya. Contoh, Perpusnas itu punya aplikasi iPusnas. Jadi iPusnas itu aplikasi pembaca buku digital. Jadi masyarakat bisa, terutama yang Gen Z, bisa baca buku langsung dari handphonenya. Jadi bisa sambil tiduran, bisa sambil di TJ, bisa sambil nongkrong sama anak-anak, itu tetap bisa baca buku dari handphone. Nah, atau bisa versi websitenya kalau misalnya Bapak Ibu Guru suruh cari bacaan artikel jurnal atau buku digital. Nah, itu bisa nggak ke Perpustakaan Nasional karena ada fitur digital yang bisa diakses dari mana saja. Misalnya, kamu dari sekolah pengen cari buku, itu masuk ke websitenya. Nama websitenya e-resources.perpusnas.go.id. Nah, itu dua fitur tadi itu sebenarnya kami ingin mengantarkan bahan bacaan sedekat mungkin ke masyarakat, terutama Gen Z yang lebih native terhadap konten digital.
Jadi nggak hanya melulu di buku fisik, tapi ada fitur di aplikasi maupun di website yang bisa diakses secara digital 24 jam. Ya, Iya. karena di perpustakaan kan misalnya di Perpusnas jam 7 malam tutup, Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu jam 4 sore tutup. Nah, tapi kalau konten digital, mau kamu jam 10 malam, jam 4 subuh, nah itu bisa diakses. Nah itu kemudahan yang bisa diakses dari koleksi digital. Jadi Gen Z mungkin bisa akses itu. Oh, baik Pak, terima kasih ya. Buat teman-teman yang belum pernah datang ke sini, wajib banget coba berkunjung. Tempatnya nyaman, koleksinya lengkap, dan banyak hal-hal menarik lainnya. Yuk, coba. Dadah!